Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat library PHP sendiri. Jadi ya library yang saya maksud ini adalah library ataupun sekumpulan kode yang nantinya bisa digunakan kembali gitu ya. Mungkin kalau sebutannya di CMS itu kayak semacam plugins, modul gitu ya. Nah, jadi sebenarnya konsepnya adalah kita sebenarnya kayak menyederhanakan sebuah kode gitu ya. Nantinya bisa dijadikan menawarkan sebuah solusi gitu ya bagi orang lain. Contohnya ada sebuah modul yang namanya Faker kalau di Laravel, atau ada yang disebutnya ada Pachades gitu ya. Terus nah, si Packer ini adalah untuk membuat data palsu. Jadi misalnya ketika teman-teman membuat sebuah aplikasi, let's say itu datanya harus diinput gitu ya, itu kan membutuhkan waktu. Nah, kalau misalnya menggunakan semacam modul atau library seperti Faker ini, kita itu bisa melakukan generate data secara random yang membuat proses pekerjaan kita itu jadi efisien. Jadi hadirnya sebuah library seperti itu tujuannya ya untuk memudahkan, kayak semacam ada MVDF gitu ya. Coba bayangkan kalau kita bikin istilahnya bikin manual gitu ya sendirian gitu. Ya mungkin bisa-bisa aja gitu, tapi kan lama gitu ya. Makanya orang pakai library, atau kalau di kodenya itu biasanya diklasifikasikan sebagai sebuah vendor ya di dalamnya gitu. Nah, kita di sini akan belajar itu. Mungkin tapi studi kasusnya tidak sekompleks kita pakai modul seperti modul-modul besar, tapi setidaknya kita akan bikin konsep yang semacam itu ya. Di sini studi kasus kali ini kita akan buat sebuah library sendiri ya, kayak ya katakanlah seperti itu, untuk memudahkan pencarian data gitu ya teman-teman, pencarian data dan melakukan pegging. Jadi si kode ini nantinya itu bisa digunakan oleh programmer lain. Jadi dia tanpa harus bersusah payah menuliskan kode. Jadi dia bisa menggunakannya kembali dengan simpel gitu ya, tidak perlu menuliskan perintah yang panjang, tapi jadi simple gitu, jadi pendek. Contohnya kalau di Pachades itu ada, di Laravel itu ada Pachades DB ya, kayak library gitu. Jadi kalau kita mau select tabel, kita cukup DB tabel gitu, kemudian get atau vaginat. Nah, kita akan buat hal yang semacam itu ya. Oke. Baik, teman-teman, itu pembukaannya aja dulu, dan kita akan langsung buat di sini misalnya teman-teman ya. Jadi kita akan membuat studi kasus di mana misalnya di sini kita punya sebuah data. Di sini kita akan membuat sebuah library kode yang bisa digunakan oleh programmer gitu ya, untuk melakukan pencarian data dan hasil pencarian datanya itu kita pegging gitu ya, dipaginasikan gitu. Oke, langsung saja teman-teman. Nah, mungkin kan secara case nantinya kan si programmer ini mungkin pakai, katakanlah dia punya kode sendiri gitu ya, punya aturan sendiri gitu ya. Kemudian programmer lain juga punya aturan sendiri dalam menulisan kodenya gitu ya. Nah, kode ini nantinya dalam kasus kali ini kita akan buat sebuah query yang nantinya query-nya itu dirubah ke dalam bentuk objek gitu ya. Jadi query untuk set dan pagination-nya dirubah ke dalam objek gitu ya, teman-teman. Nah, kita buat dulu sebuah koneksi database ya di sini, teman-teman. Kita buat di sini database.php. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di sini kita kelas database. Mungkin saya agak panjang ya menjelaskannya karena misalnya di sini kita tulis localhost pet. Nah, setiap orang kan punya caranya masing-masing ya. Ya, setidaknya kalau misalnya library yang kita tulis ini tidak bisa digunakan oleh banyak orang ya, minimalnya kita bisa menggunakannya untuk diri kita sendiri supaya
jadi lebih mudah gitu dalam membangun sebuah aplikasi website, aplikasi berbasis web dengan PHP gitu ya. Teman-teman, kita buat dulu DB-nya. Oke. Di sini DB-nya exam. Nah, untuk karena ini kita akan buat sesuatu yang berhubungan dengan database, maka ini saya buat dulu koneksi database-nya gitu ya, teman-teman. Nanti kan sebenarnya si plugin atau library kita ini sebenarnya istilahnya tidak perlu secara langsung mendefinisikan koneksi database, tapi dia melakukan extend gitu, katakanlah seperti itu, atau melakukan atau mengkonstruksi si kodenya, mengkonstruksi namanya kode koneksi ke database gitu. Yang nggak harus langsung di define di sini atau di deklarasikan di sini. Ini cuma contoh buat nantinya. Karena ini kan berhubungan dengan koneksi database MySQL dari library yang akan kita buat ini gitu, teman-teman. Jadi saya buat dulu koneksinya. Tapi sebenarnya nantinya kan si kodenya itu kita lihatnya pasti berbeda-beda gitu. Oke. Oke, kita tulis di sini this link, kemudian new. Kita akan gunakan VDO gitu ya, gaya VDO. Jadi misalnya nanti programmer lain yang ingin pakai kode kita, ya itu harus pakai gayanya gaya VDO ya. Atau kan ada procedural style, ada object oriented. Ini juga object oriented, tapi ininya koneksinya pakai PDO, driver VDO gitu ya, kalau ininya. Jadi is DB, kemudian kita tulis seperti ini, kemudian DB name-nya kita tulis misalnya DB name-nya kita tulis as this host as this host. DB name kita tulis as this DB, kemudian ininya udah seperti ini saja, kemudian ininya as this user, as this password. Nantilah dijelaskannya ya. Ini supaya kita agak cepat ya teman-teman, karena ini udah berapa menit ini? Udah 8 menit ya itu intro saya, dan terlalu panjang mungkin. Nah teman-teman, jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi, karena kalau misalnya teman-teman udah mencapai tahap ini, artinya ya udah ngerti ya teman-teman, bukan basic lagi. Tapi ini kita kayak semacam buat latihan aja lah gitu. Kalau udah menyentuh sampai kita sudah mengenal object oriented, jadi ya saya rasa saya nggak terlalu perlu banyak menjelaskan. Sebelumnya juga saya sudah pernah menjelaskan ya bagaimana menyederhanakan sebuah fungsi atau merubah query-query ke dalam sebuah objek gitu ya, disederhanakan. Nah kali ini kita akan latihan membuat library ataupun kumpulan kode, perpustakaan kode yang nantinya bisa digunakan oleh programmer lain untuk melakukan pegging dan pencarian datanya gitu ya teman-teman. Nah kita tulis seperti ini. Kita tulis misalnya error mode expression atau PDO error, misalnya error mode exception ya teman-teman. Ini lupa ya, try. Nah, teman-teman bisa ikuti saja ya. Nah di sini kebetulan datanya kemarin, ini udah saya punya data ya. Intinya kita akan melakukan study case-nya adalah melakukan pencarian data janda. Kemudian nanti
berdasarkan nama, kemudian hasil pencariannya itu akan kita pegging gitu teman-teman. Jadi mungkin kalau misalnya saya kasih judul membuat library sendiri itu memang agak terlalu tinggi ya. Tapi ya secara konsep menurut saya sih nggak terlalu jauh-jauh amat, karena kan kalau lihat dari Laravel gitu, orang bikin library ya adalah menyederhanakan fungsinya gitu ya. Jadi fungsi yang tadinya panjang ditulis query-nya natif, kita ubah ke dalam objek gitu ya teman-teman. Kemudian return as display. Oke. Kemudian kita catch TDO exception. Nah, jadi ceritanya gini ya. Katakanlah si programmernya itu punya koneksi database-nya seperti ini. Jadi seandainya nanti kode kita, oke, saya buat dulu di sini misalnya nama library code-nya atau nama fiturnya atau nama modulnya, mungkin di sini kita apa ya yang bagus, search result atau apa ya, my search atau apa ya, search class ya, search class.php ya. Ini nama library-nya ya teman-teman. Kita buat di sini php class search class. Oke. Nanti kita akan protected as koneksi ya, scon di sini misalnya. Kemudian kita konstruksi public function construct s di sini scon atau apa ya, misalnya di sini slink ya, slink bebas sih namanya ya. Public function construct, kemudian di sini kita tulis kenapa ya ininya agak ini ya, protected, kira bentar ya, protected S-link. Nah, spasi, sorry, as this misalnya S-link. Atau misalnya teman-teman bisa tulisnya maksudnya teman-teman bisa tulis lagi ya teman-teman, atau misalnya di sini protected scon ya. Karena kalau misalnya ini kan kita sih ngejelasinnya, karena ini agak usah dijelasin lagi. Jadi kita membuat variabel scon ini supaya tersedia untuk kelas ini dengan mengkonstruk S-link yang ada di sini gitu ya teman-teman. Nah, oke, ini udah 13 menit ya, saya intro kayak gini udah 13 menit. Jadi nanti kita coba dulu ya. Kita coba dulu require require once, kemudian database.php teman-teman, kemudian require once, kemudian search class.php. Oh ya, by the way, ini nantinya untuk search class-nya kita akan menggunakan pagination-nya Bootstrap ya, untuk tampilannya gitu ya teman-teman. Nah, oke, kita ininya dulu ya teman-teman. Nah, nanti ini contohnya ya, nantinya bakalan seperti ini. Jadi tuh, oke, Ani misalnya kita mencari data janda. Oke, ini untuk preview hasilnya nanti kita akan buat seperti ini ya.
seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya ada programmer lain yang misalnya studi kasusnya bukan pencarian data janda, itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi si satu library kode ini nantinya bisa digunakan untuk studi kasus lain, pencarian data pilot, pencarian data guru dan lain sebagainya gitu dengan menggunakan library ini. Jadi mempermudah dan menghemat pikiran si programmernya gitu. Gak usah buat kode dari awal gitu. Tinggal copy library-nya ke kode dia, kemudian nanti tinggal digunakan atau mungkin dimodifikasi gitu ya teman-teman. Nah, kita ini dulu, ini ada yang errornya database.php online 6 private. Oh, ininya konstruktornya function construct. Kita coba private expanding database.php online 6. Ini ya. Oh, ini semikolonnya. Sorry. Oke. Kita cek dulu ya koneksinya ini. Nah, nanti si kelasnya ini gini ya teman-teman. Kita di index.php kemudian sdb atau slink, di sini tulis slink sama dengan new database. Oke, seperti ini. Coba kita reload, apakah ada error. PDO attr r mode ya, sorry PDO attr ini r mode bukan r mode ya, sorry. Bentar ya teman-teman. R mode exception, R mode attr R mode, sorry, attr R mode sdslink set attribute PDO attr R mode. Oh, ini nih ya, sorry. Oke, attr R mode ya, sorry, R mode. Oke, kita reload. PDO error mode exception R mode, sorry, ini bukan error mode ya. Aduh, banyak yang salah ya teman-teman. Tapi sebenarnya esensinya bukan dari database ini ya, esensinya nanti di kodenya. Ini cuma contoh buat koneksi aja, karena nanti mungkin si programmernya beda bagaimana menghandle bagaimana koneksinya gitu kan, beda ya. Nah, ini udah bener ya. Ini set attribute PDO attr R mode, PDO R mode exception. Nah, ini sebenarnya bukan esensinya, bukan tentang koneksinya ya, mungkin cara koneksinya dia beda gitu ya. Nah, bagaimana nantinya kita karena kan ini si ininya mau mengakses koneksi database, bisa teman-teman menggunakan extend ya teman-teman, atau dikonstruksi sdslink ini dikonstrukkan si database-nya itu dipanggil ya slink new database, kita panggil gitu. Nah, si slink ini nantinya kita panggil di kelas. Caranya seperti ini ya, kayak di index.php misalnya sobj kemudian new new search class kemudian slink link seperti ini. Oke. Jadi public slink itu nantinya diakses di sini adalah slink karena nama objeknya link atau variabel link, kemudian diakses di sini link gitu ya. Oke, kita reload. Nah, barangkali ada yang salah. Oke, sudah ya teman-teman. Atau kita mau cek koneksinya, bisa if di sini if slink link sama dengan true. Oke. Nah, ini sudah kita buat koneksinya. Oke, koneksinya oke ya teman-teman. Nah, gini loh teman-teman, jadi saya kembali lagi agak sedikit ngomong-ngomong ya teman-teman. Nah, jadi secara esensi ini bukan ininya ya, karena si programmer nanti kita mikirnya itu programmer lain mungkin koneksinya beda, tapi nanti kita tulis dokumentasi di library kita bahwa kita harus mengambil nilai koneksi yang digunakan si programmernya.
Oke, gitu. Dikonstruk di sini. Atau mungkin nanti si programmer mau merubah kodenya, kita nggak mau, katanya misalnya nggak mau dikonstruk, bisa menggunakan extend, class extend database sesuai nama kelas database-nya seperti itu. Nah, kemudian kan di sini nantinya kita akan merubah nilai-nilai query-nya supaya dirubah ke dalam objek gitu ya. Nanti kan kita butuh koneksi untuk query atau prefer statement atau mungkin melakukan pagination-nya gitu ya. Nanti kita akan buatnya di sini gitu teman-teman. Baik. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan buat ini ya. Untuk fungsi untuk pencariannya kita buat seperti ini, protected function, misalnya search keyword. Kemudiannya ini s-tabel, s-column, kemudian s-column, kemudian s-keywordnya apa, kita keywordnya apa, kemudian s-star, kemudian s-finish. Untuk s-starnya kita, s-star dan finishnya kita buat ini ya. Nanti ada penjelasannya ya di akhir. Saya buat dulu untuk kode-kodenya. Kita gunakan seperti ini. Select from s-tabel where s-column ya. Jadi, nah teman-teman kan nanti apa ya, kayak ini kan dulu aja ya, bentar ya, nantilah jelasannya. s-finish, kemudian ininya kita pakai operator ini ternary aja ya, ssql, kemudian di sini misalnya agak spasi like, kemudian di sininya kita pakai string persen s keyword, kemudian persen string gitu, kemudian s-star, s finish. Kita gunakannya seperti ini, kita gunakan assignment. Nanti akan saya jelaskan ya teman-teman maksudnya ini apa gitu ya. Oke, ya udah bener kayaknya segini nih. Star, kita s-finish gitu ya. Oh, kita gunakan limit di sini, limit. Nah, ini untuk bagian limitnya nanti ya. Like s-keyword, kemudian benar sih ini ya, like s-keyword, limit, star, s-finish. Oke sih kayaknya nih. Kemudian kita defaultnya adalah di sini ssql assignment, kemudian di sini kita like s keyword. Oke, kemudian kita catch di sini. Oke, asset class online 17 ada yang salah ya. Online 17 kita ada yang salah nih. SQL select from s-tabel where s-column, benar sih harusnya. Kemudian
line 17 ya. Saya agak bingung. Select from S table where S column. Harusnya sih bener ya. Bentar. Protected function set keyword is table. Kita coba hapus ininya dulu. Barangkali. Oke, ininya bener. Berarti ini ya di sini ya, salah ya. If empty, maksudnya ini kita gunakan ternary ya, teman-teman. Kenapa ada yang seperti salah ya? Kita coba reload lagi. Token online. Oh, sorry. Oh, ini sorry. Nah, ini nih kayaknya harusnya. Nah, jadi kita kalau pakai operator ternary, ini kan ternary ya ini. Nah, kayak if else gitu. Nah, ini berarti gak harus pakai semicolon ini, karena nanti dia itu semicolonnya yang terakhir itu yang disambungnya yang di bagian else-nya ya, kalau di if else. Nah, di sininya baru pakai semicolon. Nah, ini buat query pencarian keywordnya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya saya buat di sini untuk query menampilkannya public function limit search. Nah, di sini kita S tabel, kemudian sama S column, kemudian S keyword dan S keyword, S number, ini number yang saya jelaskan nanti ya, S name. Nah, ini untuk yang ini saya jelaskan dulu ya. Ini defaultnya, ini ketika misalnya ini kan default ininya ya, select from S table where S column. Nah, jadi nanti jika nggak ada trigger untuk accept get tag-nya gitu ya. Ini kan nilai si S finish, nanti mungkin agak panjang sih jelasinnya. Nilai si S finish ini itu kosong gitu ya. Jadi nanti tujuannya kita buat seperti ini, pakai ternary seperti ini. Nah, ketika start dan finishnya itu tergap gitu ya, dia itu secara otomatis akan limit S start S finish gitu ya. Tapi defaultnya adalah kita ini ya, like S keyword. Nah, ini untuk melakukan counting berdasarkan ketika misalnya user melakukan pencarian, dia akan menggunakan keywordnya. Kita mengcounting hasil query berdasarkan like S keyword itu, di counting jumlahnya berapa. Kalau misalnya kita nggak pakai option seperti ini tambahan, kita pasti mengcountingnya adalah yang sudah di limit gitu. Kalau sudah di limit berarti sudah dibatasi, sedangkan kita mau menampilkan seluruh hasil pencarian berdasarkan keywordnya kemudian dipaginasi. Nah, nanti kita butuh melakukan counting. Nah, countingnya itu kita gunakan pakai S keyword ini gitu. Jadi saya buat seperti ini ya, teman-teman. Jadi jika si S finishnya tidak kosong, kita gunakan limit nantinya gitu. Oke. Tuh. Sebenarnya nantinya si S finish, S star-nya ini ada nilai defaultnya gitu ya, teman-teman. Saya lanjutkan saja di line maksudnya kode atau fungsi selanjutnya S finish, S number. Jadi si S finish ini ketika kita memanggilnya, kita istilahnya di limit set-nya, nanti kita dideklarasikan di pas pemanggilannya itu misalnya jumlah dimulainya berapa ya gitu. Jadi kan kalau kita coba query aja ya, teman-teman, supaya jelas di sini. Sudah mengerti ya, teman-teman? Harusnya. Tapi gak apa-apa lah, biar nambah durasi kan ya.
Oke, di sini misalnya ada tadi ya, examnya. Nanti kan kita misalnya kita akan mencari select from janda where nama kemudian like di sini seperti ini persen. Misalnya nama yang dicari Ani misalnya ya, seperti ini. Oke, maka dia akan menampilkan segala kemungkinannya. Ada hasilnya berapa? Sekitar berapa ini? 11 ya. Select from edit showing 0 sampai 10, total 11 total ya. Kata kunci Ani. Nah, nanti kan ini di counting di paginationnya gitu. Nanti ada hitungannya gitu. Nah, kalau kita limit misalnya di sini limit 0,5 maka atau 0,4 ya, dia akan limit gitu. Nah, dia hanya akan menampilkan dari baris pertama sampai 4 gitu. Nanti defaultnya adalah ini ya 0, startnya 4 gitu teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya jadi yang lain ke ini itu buat counting sih, buat counting karena si start dan finishnya nanti punya defaultnya sendiri ketika ada pencarian data gitu. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan lagi ke fungsi. Kita tambahkan bagian fungsi untuk limit search ya teman-teman di sini. Nah, di sini kita gunakan aspect. Mungkin teman-teman juga bisa lihat tutorial saya sebelumnya tentang bagaimana melakukan pagination ya. Cuma di sini kita akan rangkum dalam bentuk function gitu ya, atau membuat ya library lah katakanlah seperti itu ya teman-teman. Nah, ketika terjadi iset sGetName, nah ini aspect-nya ini akan memiliki nilai gitu int. Tapi kalau misalnya ketika nama sname-nya itu merupakan misalnya index.php, nama page-nya itu adalah halaman 1, halaman 2. Nah, sname itu mewakili pembagian halamannya gitu, atau URL halamannya gitu. Jadi index.php tanda tanya kemudian halaman 1, halaman 2 dan seterusnya gitu, atau search.php halaman 1, halaman 2 dan seterusnya. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ini kan pakai ternary lagi, kita defaultnya adalah 1 gitu ya. Jadi si aspect-nya itu defaultnya 1. Nah, kemudian di sini kita gunakan s-star di sini s-star. Nah, s-star ini adalah ketika proses memulainya aspect, kemudian di sini lagi kita gunakan ternary. Misalnya jika aspect-nya lebih dari 1 gitu ya, berarti ke halaman 2 gitu, berarti limitnya dari tergantung dari pembagian halamannya nanti. Jadi pokoknya kalau si halaman di URL-nya lebih dari 1, dia akan melakukan reaksi gitu, atau ada berada di halaman 2, maka aspect dikali sFinish. Jadi katakanlah ini misalnya di halaman 1 ya. Halaman 1 berarti jumlah pembagiannya misalnya adalah si sFinish itu atau snumber itu adalah 5, berarti 1 dikali 5, oke, sama dengan 5, berarti dikurangi 5. Itu artinya 1 dikali 5 kurangi 5 berarti 0 ya. 0, s-starnya 0, kemudian s-finishnya nanti misalnya 2, 5, jadi 0, 5 gitu ya. Jadi nanti bentuk query-nya adalah select from bla 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 limit 0, 4 jadi defaultnya. Tergantung si s-finishnya nanti kita define-nya 4, 3 atau berapa ya. Nanti pas pemanggilan di fungsinya, di objeknya gitu. Ya. Jadi ketika misalnya ada di halaman 1, berarti dia akan menampilkan 0 gitu ya, kemudian 5 gitu ya. Jadi soalnya ini misalnya kalau si aspect-nya itu 1 gitu ya, atau aspect-nya lebih besar dari 1, kalau misalnya aspect-nya tidak lebih besar dari 1, itu nanti kita buat di sini default-nya adalah 0 di sini. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi defaultnya adalah 0. Jadi si start tuh nanti membentuk query limit 0,5, 0,6 kalau misalnya tidak ada tidak menekan tombol pagination-nya. Tapi kalau ditekan tombol pagination-nya misalnya halaman 2 ya. Tadi kan halaman 1 ya. Misalnya halaman 2. 2 dikali 5 berarti 10. 10 kurangi 5 berarti 5. Berarti halaman dimulai query-nya nanti bentuknya adalah
si startnya adalah 5, kemudian S finish gitu ya. S startnya 5, S finish. Jadi misalnya kalau halaman 2 ya, halaman 2 berarti nanti bentuk query-nya adalah 2 dikali 5, 10 kurangi 5 berarti 5. Berarti startnya itu 5,4 gitu ya. Dia melimit 5 yang pertama, melimit 5 yang pertama, kemudian menampilkan 4 selanjutnya gitu. Jadi limit yang apa? Yang sebelumnya kan 0, 4. Nah, sekarang di limit 5 berarti 5 sebelumnya ditinggalkan, kemudian menampilkan 4 data selanjutnya. Begitu terus ketika misalnya pagination-nya diklik oleh si user gitu. Nah, oke, selanjutnya adalah kita gunakan di sini STMT, kemudian saya coba simpan ke dalam array gitu ya. Nah, nanti saya jelaskan ini kenapa saya simpan ke dalam array. Nah, karena di sini kita akan melakukan counting, teman-teman. Jadi di bagian limit search ini ya, di bagian limit search ini kita akan mengembalikan nilai STMT ke dalam dua objek ya, dua objek atau dua variabel atau dua fungsi. Dua fungsi yang saya maksud ini adalah fungsi pertama adalah untuk melakukan limitasi halaman. Jadi defaultnya nanti 0,limit 0,4 gitu. Yang kedua itu untuk melakukan counting berdasarkan keywordnya, misalnya like nama gitu. Berarti dia akan melakukan counting berdasarkan like namanya gitu. Oke? Apa perlu dijelaskan lagi? Jadi kalau defaultnya tadi 0,4. Nah, kalau misalnya si countingnya itu cuma nanti query-nya adalah select from janda where nama like Ani, nggak pakai limit gitu. Makanya saya akan mengembalikan mereturn si nilai hasilnya itu apa? Dua objek gitu ya, katakanlah seperti itu, atau dua variabel lah gitu. Di sini kita tulis search class, kita seperti ini saja tulisnya, kemudian search keyword, kemudian di sini masukkan karena si star dan si finish ini kan optional, makanya saya tambahkan stringnya seperti ini. Sementara s-tabel, s-column, s-keyword itu sifatnya wajib gitu, karena nggak ada nilai defaultnya. Maka di sini s-tabel, s-column, kemudian s-keyword. Nah, ini untuk melakukan fungsi countingnya. Kemudian nilai variabel yang kedua ataupun objek yang kedua atau fungsi yang kedua itu saat dikembalikan di return nantinya akan melakukan limit gitu ya. Jadi nantinya misalnya si ini dicetak ke objek STMT sama atau SD sama dengan SOBJ limit search gitu ya. Nah, di sini tulis lagi search keyword. Nah, kalau ini kita gunakan star dan finish, s-tabel, s-star, kemudian s-tabel, s-column di sini. Kemudian s-keyword, kemudian s-star, s-finish, s-star, s-finish. Nah, jadi nantinya si STMT ini akan mengembalikan pertama melakukan counting, mereturn counting berdasarkan ketika user melakukan pencarian gitu ya. Yang kedua di sini adalah si user adalah melakukan limit gitu ya, teman-teman. Nanti mungkin lebih jelasnya nanti harus melihat hasilnya gitu ya. Nah, mungkin ini perlu dicoba dulu ya teman-teman. Kita coba tes dulu untuk fungsi ininya dulu ya teman-teman. Barangkali ada yang salah nanti. Oke, itu halaman line 36 kita menemukan kesalahan. Nah, ininya kita ini semikolon kemudian return STMT. Oke, kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya apalagi kita coba tes aja teman-teman. Kita tes, mungkin kita butuh kayak semacam
Bootstrap ya teman-teman. Kita butuh Bootstrap, tampilan Bootstrap index.php. Ini kita butuh internet ya teman-teman. Nah, kita akan coba tes saja lah teman-teman. Di sini kita HTML. Di sini sudah saya siapkan Bootstrapnya. Kita nggak pakai CDN, kita langsung saja persiapkan. Di sini kita coba tes library. Oke. Jadi sebenarnya library itu ya teman-teman, pada secara fungsi ataupun esensinya adalah dia itu reusable gitu ya. Jadi nggak spesifik hanya untuk operasi misalnya pencarian data janda yang ini gitu, dari studi kasus ini, tapi nanti bisa digunakan untuk studi kasus lainnya. Jadi sifatnya itu reusable dan bisa digunakan lagi gitu ya, nggak spesifik untuk kerja tertentu saja teman-teman gitu ya. Nah, ini sebenarnya saya agak males nulis HTML-nya, jadi kita copy saja di sini. Di sini kita ini aja ya, link type CSS, linknya kita href-nya di sini ada ke belakang ya, berarti kita di sini ke depan bootstrap, kemudian di sini kita CSS, kemudian bootstrap CSS, bootstrap.min.css ya, bootstrap.min.css. Oke. Kemudian mungkin di sini kita pakai sederhananya div class container. Ini bootstrapnya bootstrap berapa sih, saya lupa lagi. Kita reload dulu teman-teman, tes library. Oke, bootstrapnya bootstrap 5. Saya agak pengen pakai center ya, atau di sini kita gunakan form pencariannya from class misalnya deflex. Kalau HTML nya nggak usah dihafalin ya sebenarnya, kita tinggal copy, cuma ini actionnya kita metodenya get, kita get ya. Cuma ini karena saya nggak ada internet, bukan nggak ada internet, ini tanggung lah. Nah, kita di sini misalnya input class form control, kemudian di sini ntar saya copy dulu ya, di internet lah mending yang gampang ya. Typenya mungkin type search, kemudian name key, kemudian kita tambahkan placeholder, masukkan kata kunci. Nah, kemudian di sini kita tambahkan buton saja, buton type submit, kemudian kelas di sini btn outline drag misalnya ya. Oke, kita coba reload ini. Nah, ini udah ada ya kata kuncinya, cuma ini kita kata kunci misalnya di sini masuk cari ya. Kita lihat. Oke, jadi nanti kalau ada ya. Jadi kalau misalnya di sini ada kata kuncinya, nanti akan dia cari gitu. Nah, ini kan cuma belum ya.
Nah, selanjutnya di sini kita akan coba ininya aja ya, jadi triggernya. Oke, PHP, kemudian iset, atau misal di sini skeyword sama dengan iset sget key, kemudian di sini sget key, kemudian defaultnya adalah sorry sget key. Oke, udah sih bener. Kita bentar, nah gini aja, kemudian ininya no. Jadi kalau misalnya ada keyword yang ada di key gitu ya, ketika misalnya dia submit, ini kan namanya key, bahkan kita nanti akan menangkapnya di iset. Jadi iset sget key. Nah, kita tangkap kalau misalnya terjadi iset ini proses submit, maka dia akan bereaksi ke sget key. Tapi kalau misalnya tidak ada, maka nilainya adalah null. Oke, paham ya? Masa nggak paham? Nah, selanjutnya kita coba di sini aja, di mana ya, di container mungkin, nah ini tambahkan container lagi di kelas container. Sebenarnya enaknya pakai bootstrap gaya ini ya. Ini udah berapa menit? Udah 26 menit, lumayan. Nah, kita buat tabel lah, biasalah. Tabelnya kita gunakan kelas, harusnya ini udah disiapkan ya. Jadi di sini tabel kelas, tabel bordered gitu ya. Oke, kemudian di sini kita gunakan thead, tr, th, nama lengkap, th, usia, kemudian di sini th, di sini jumlah anak, jumlah anak seperti ini, kemudian th, status, kemudian di sini kita tambahkan tbody. Nah, di sini kita akan panggil di sini ya, teman-teman. Kita PHP star, misalnya terjadi iset. Nah, ini untuk paginationnya ya, si star ini sget halaman. Oke, ini untuk bagian nanti, untuk bagian apa? Untuk bagian sebenarnya bisa saja tanpa, bentar. Bisa saja ini atau kita bisa saja enggak seperti ini ya, teman-teman. Ini saya ralat dulu, soalnya ini isetnya sudah ada di bagian di bagian functionnya. Jadi kita gak usah deklarasikan di sini. Jadi kita tulis saja seperti ini. Jadi if kalau si ininya tidak kosong, si empty keyword-nya tidak kosong, maka kita akan melakukan fetch ya, sd, kemudian di sini sobj limit search. Oke, limit search berarti tabelnya, nama tabel canda, kemudian ininya yang dicari adalah keyword berdasarkan nama di sini, kemudian ini adalah keyword. Oke, keyword, jumlah yang akan ditampilkan per pencarian data adalah misalnya 5. Oke, kemudian ininya halaman. Nah, ini nilai yang saya tuliskan sebagai halaman, yang saya deklarasikan sebagai halaman adalah
nanti untuk pagination. Jadi ketika si user melakukan klik tombol pagination dari hasil pencarian halaman, dia akan men-trigger gitu, dan si limitnya akan bereaksi gitu ya teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita counting di sini SD kemudian 2 atau SD di sini ya 2. Ya 2, bener 2. Kita misalnya kan ini kita gunakan yang ini ya, SD 2, maksudnya SD 2. Kemudian kalau misalnya ada pencarian lebih dari row count, kita tulis row count. Nah, kalau misalnya lebih dari apa? Kalau misalnya lebih dari apa? Lebih si SD ini kan kita counting ya di row count 2. Kalau tadi kan ada row count 1 itu tidak pakai limit. Nah, ini kita cuma variasi aja. Kalau misalnya lebih dari si SD ini lebih sorry salah SD harusnya kita tulisnya seperti ini, SD. Nah, row count lebih besar dari 0. Jadi kalau misalnya data yang dicarinya lebih besar dari 0 atau yang ditampilkannya lebih besar dari 0, itu akan ditampilkan gitu ya nama pencariannya. Maka saya tulis di sini SD 2 row count ini untuk mengakses nilai array yang kedua gitu. Kemudian di sini while s row sama dengan SD 2 di sini page PDO page as such. Oke, page as such seperti ini. Nah, ini saya tulisnya seperti ini aja biar enak. Nah, kemudian di sini saya tulis tr td, di sininya srow nama sesuai dengan nama kolomnya, nama, kemudian usia, kemudian jumlah anak, kemudian status. Oke, ini kayaknya udah fix. Tapi kita mau nanti buat, nah ini agak kesini aja lah, biar kelihatan enak gitu. Kemudian di sini atau di sini aja mungkin PHP. Ini buat and while. Nah di sini buat row count-nya di sini else echo tr ini untuk else yang ini untuk ketika misalnya nilai yang dicari itu tidak ditemukan, maka kita atau tidak menghasilkan ininya ya, nilainya nih, menghasilkan data yang dicarinya itu tidak ditemukan, maka kita gunakan di sini ya, data tidak ditemukan. Nah, fungsi counting row count yang ini itu buat mengecek apakah hasil pencariannya ada atau tidak gitu ya. Data misalnya tidak ditemukan gitu teman-teman. Kemudian td, kemudian tr. Selanjutnya kalau yang ini ya, nah yang ini yang terakhir itu bagian yang ini ya, yang endif itu nggak usah lah, kita nggak usah pakai nilai default untuk endifnya. Kita mungkin akan taruh di sini saja ya, atau mungkin di sini nih. Nah,
Oke, kita cek, kita tes. Oke, seperti ini ya hasilnya. Mungkin agak kasih jarak di sini MT4 biar kelihatan ada sketch. Nah, seperti ini. Kita coba masukkan kata kunci Fitri misalnya di sini. Nah, di sini ada error tuh. 33 14 14 ya. Undefined column. Limit search ya, teman-teman. S column. Oh, ini salah. 14. Oke, asset class protected line 14. Ini S column bukan nggak pakai N ya. Sebenarnya enaknya pakai N aja ya. Pakai N ini. Kita pakai N aja ya. Ya. Nulisnya yang benar pakai N sih ya, kolom itu sebenarnya. Nah, coba kita cari lagi. Ulangi lagi, teman-teman. Call member function rawcon online 37. Online 37. Di sini SD 2 rawcon mungkin ini harus sebenarnya saya agak ini bentar teman-teman, agak ya paham ini sorry, ini belum di retrun ya teman-teman nih. STMT sdis link prepare SQL. Oke. Retrun atau di sini STMT execute. Retrun STMP kayak gini. Oke, kita coba lagi melakukan pencarian. Nah, kita klik search class as link in search class on the 21. Bukan link ya, scon ya, sdiscon, sorry. Nah, seperti ini. Kita coba lagi, teman-teman. Fitri. Oke, di sini tampil ya. Cuma di sini belum saya halaman kan ya, teman-teman. Ini seperti ini. Coba saya tulis. Nah, dia menampilkan 1 2 3 4 5. Jadi di sini defaultnya itu 5 ya. Kalau misalnya 10 di sini saya tampilkan. Jadi sekali pencarian itu ditampilkan 10 data. Nah, ini tampil 10 gitu. Kalau 5 lagi di sini saya tulis 5. Oke. Misalnya di sini 5, maka akan muncul 5. Nah, untuk rawcon ini ya, teman-teman, beda ya sama rawcon. Rawcon ini kan cuma select aja. Cuma select aja ya. Ini cuma select, cuma ini kan tadi yang 2 rawcon yang 2 itu untuk mengecek apakah ada data yang dicari gitu. Kayak kita rawcon. Sedangkan yang ini rawconnya nanti untuk mengcounting jumlah berdasarkan keywordnya gitu ya. Oke, jadi itu beda nanti ceritanya. Coba misalnya saya masukkan di sini yang tidak ada JJ misalnya di sini, maka akan muncul tulisan data tidak ditemukan. Oke, bisa saja nanti ini di sini ada default ketika misalnya tidak ada pencarian, kita tambahkan misalnya default tabelnya di sini. Nanti bisa aja. Ini kan cuma buat contoh studi kasus pencarian data ya, library-nya gitu, teman-teman.
Baik, saya jelaskan ini ya codingan saya ini. Pertama ini untuk peggingnya ya teman-teman. Jadi S number itu kayak buat berapa jumlah number yang akan ditampil, atau jumlah kayak semacam ini ya teman-teman. Number kan di sini di bagian limited kita tampilkan numbernya adalah 5 gitu ya. Nah ini juga nantinya akan istilahnya dibagi berdasarkan number ini gitu ya teman-teman. Jadi misalnya tadi 5 ya si number di limitednya 5 gitu ya. Nah, berarti nanti si total halaman misalnya ada 10 di bagian total, nanti di raw count di sini S total dibagi 5, berarti 10 dibagi 5 berarti nanti ada 2 paging. Oke, masuk akal kan? Jadi si number ini mengikuti yang ada di limit set. Kalau di limit set default yang kita definisikan atau deklarasikan adalah 5 per halaman, berarti total halaman dibagi 5 gitu. Nah kemudian ini nanti mungkin ini perlu penjelasan ya, speg sama dengan 1, speg lebih kecil sama dengan S total peg, speg plus plus. Nanti ini ada penjelasan logikal karena ini kalau dijebarkan ini panjang ya, kayak sama kayak cerita cinta teman saya ini. Aduh, ya pun saya prihatin tapi it's okay karena itu juga mungkin kelihatannya alay nanti, tapi lama-lama juga belajar karena saya juga pernah senaif itulah. Tapi nanti belajar lah, nanti bakalan belajar bahwa apa ya manusia makhluk sosial yang saling membutuhkan gitu. Kalau istilahnya ya gitulah, saling memanfaatkan, transaksional lah teman-teman. Jadi nggak ada hubungannya sama cinta sejati, cinta tulus, cinta apa adanya. Itu kayak hanya ada di dongeng-dongeng ya. Karena pada kenyataannya apalagi di zaman sekarang ya, ya sebenarnya transaksional gitu teman-teman. Dulu juga saya percaya kayak cinta sejati, cinta yang wah ini kayaknya cinta sejati. Kita enggak lah gitu ya, orang juga bakalan apa ya, ngeliat gitu, aduh ini cowok punya apa gitu emangnya. Mungkin gak secara langsung seperti itu, tapi bakalan ada pertimbangan semacam itu ya teman-teman, apalagi buat dijadikan suami. Ini dia karirnya apa sih ini sekarang, apakah karirnya bagus, gajinya apakah gajinya 2 digit gitu kan. Ada mungkin nggak ngomong secara langsung, tapi sebenarnya itu adalah hal yang wajar, reasonable gitu ya teman-teman. Jadi kalau semacam mungkin ada perempuan yang seperti itu, ya wajar aja, reasonable gitu kalau saya melihatnya sekarang. Karena kembali lagi ya, perempuan itu nggak ngelihat secara tampilan atau appearance, dia tuh mungkin ngelihat dari segi tanggung jawab atau karakteristik lain gitu ya, kalau menurut saya gitu. Jadi kalau dibilang mandang materi enggak juga, itu sih hal yang wajar. Sebab mungkin dia nanti melahirkan, punya anak, itu kan butuh kayak provider gitu ya, yang bisa menghandle nanti kebutuhannya. Apalagi zaman sekarang mahal ya, apalagi harus disesar itu 8 juta loh. Bayangkan itu kalau nggak pakai BPJS, pusing lah. Oke, mending kita lanjutkan lagi teman-teman. Nah sekarang kita buat kayak semacam previewsnya, kemudian next page-nya ya teman-teman. Jadi kita butuh kayak itu. Nah nanti di sini kita ditaruh next pegging next page-nya di sini, kemudian preface. Kita lihat dulu di Bootstrap ya, di Bootstrap kita lihat dulu di sini. Nah di sini kan ada saya itu mau pakainya yang ini aja ya nih. Nah UI li ini nih. Oke, kita mau pakainya yang ini aja nih. Oke, kita pakai yang ini aja teman-teman. Atau kita coba dulunya.
coba dulunya. Coba dulu, kita coba dulu limit set. Nah, di sini kita panggil ke indeks. Berarti kita mau taruhnya ini itu di apa ya? Sorry, aduh bingung saya. Nah, di sini aja nih. Atau di mana ya? Kan ini keyword jika di atas ini, di atas edit aja. Nah, kan ini kalau if empty as keyword, kalau keywordnya tidak ada, dia nggak akan nampilkan si bodinya gitu ya. Oke, kita coba bagian ini aja, PHP, kemudian seperti ini, SOBJ, sorry, S numbernya adalah dia 5, kemudian SURL nya adalah apa ya URL apa ya, index.php ya, index.php, kemudian name-nya adalah halaman, sesuai dengan itu ya halaman. Nah, totalnya kita ambil dari si ini aja. Nah, di sini limit SD rawcon 1, SD 1, SD 2 ya, atau SD 1 raw count. Nah, seperti ini teman-teman. Kenapa SD 1 raw count ya? SD1 raw count lebih besar. Enggak harus pakai lebih besar ya. Nah, kenapa SD 1 raw count? Karena apa sih? Sorry, karena ini ya, karena ini nih, kita ngambil ini kan pakai fungsi limit set dan dia nge-return 2 nilai. Sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, ini kita kan pakai S tabel, S column, S keyword, dan ini cuma 3 parameter gitu. Jadi dia melakukan counting berdasarkan keywordnya. Kalau ini kan dibatasi ya, ada start finishnya di limit gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba, barangkali ada yang error. Sorry. Unexpecting set class.php online 47. Oke, kita cek lagi teman-teman, online 47. Oke. Child is set as get as name int as get name as name. Kayaknya sih udah sesuai ya teman-teman. Public function online 4. Oh, ini nih semicolon. Oke, kita reload. Token 49. Oh, ini nih. Sorry. Lebih besar itu gini nih. Aspect lebih besar atau lebih kecil ya sebenarnya? Kita lebih kecil ini. Jika aspect sama dengan atau lebih kecil dari total peg gitu ya. Nah, oke, ini nanti logikanya kita jelaskan saja, tapi ini kita coba dulu aja teman-teman. Online 49 apa sih? Aspect harusnya ini aspect plus 2 mungkin ini sih. Oke teman-teman, saya coba dulu. Kita agak sedikit ini ya teman-teman. Kita coba dulu specs. Kita
kayaknya ini udah fix ya. Ini salahnya berarti di mana sih? Ini ya. Ya memang salah kalau nulisnya seperti ini ya. Harusnya kalau lebih kecil nah seperti ini. Iya dong. Atau benar ya? Nah, ini salahnya seperti ini. Harusnya si tandanya itu kan sama dengan ya. Harusnya kan enggak. Nah, ini sama dengan di sini nih. Nah, kalau seperti ini masih masuk akal. Tapi kan logiknya salah ini. Nah, seperti ini. Oke, kita coba cari kata kunci. Sini. Nah, ini ada halamannya ya. 1, 2, 3. Cuma linknya itu belum ada ya. Tuh, page link, halaman, link kelas. Nah, ini nanti kita bungkus pakai navigasinya Bootstrap ya. Ini kan belum kita bungkus ya. Jadi ini ada sekitar 3 halaman lagi karena ini ada menampilkan beberapa halaman. Coba kita tampilkan misalnya di sini di indeksnya itu jangan 10 misalnya, jangan 5, 10 misalnya. 10 kita lihat perubahan di paggingnya berapa. Kita lihat tuh ada 2. Berarti ada 1 halaman lagi gitu ya. Oke, selanjutnya kita coba pakai previous dan search class-nya ya, teman-teman. Kita pakai ini untuk previous. Mungkin bisa saja ya pakai apa sih ya? Kita RT gimana ya? Kita bisa seperti protected function atau public juga bisa lah. Public function. Previous ya, kalau previous kita tulisnya di sini previousnya kita as no page karena ada logiknya as no page, as URL, kemudian as name ya. Kita gini aja terus. Apalagi ya teman-teman, kita tulisnya mungkin seperti ini. Atau echo nya sekali aja lah di sini, echo, kemudian atau di sini sama dengan s sama dengan 1, maka bukan ya, else nya kita mau. Jadi kalau si snowpeg nya itu adalah 1, dia akan akan ada apa sih, previous ya, akan ada previous itu sih, saya lupa ingat nih. Jadi kalau misalnya snowpeg ya, snowpeg as get names itu sama dengan 1. Kalau sama dengan 1 berarti bukan sama dengan 1 sih sebenarnya. Ini harusnya snowpeg sama dengan lebih besar dari 1 jika snowpeg-nya lebih besar dari 1. Gini loh. Jadi kalau misalnya halamannya di halaman 2 maka akan ada muncul tombol previous gitu. Tapi kalau misalnya URL kemudian spag link URL kemudian kita tulis lagi, nanti lihat ya bentuk URL nya sname kemudian
peg SURL kemudian sama dengan snowpeg dikurangi 1. Jadi kalau misalnya ada di halaman 2, berarti sinopeg itu ada di halaman 2, berarti misalnya 2 dikurangi 1, maka dia akan back ke halaman 1. Gitu. Jadi ini URL-nya, misalnya di sini adalah search.php dan name itu dan halaman ya, dan halaman 1 SURL dan halaman 1 sama dengan 2, 3, 4 di sini nantinya. Jadi kalau previous itu nanti bakalan dikurangi 1, beda dengan nanti kalau tombol next itu dia bakalan ditambah ditambah 1 ya, ditambah 1. Kalau next peg itu ditambah 1 snowpeg plus 1 gitu. Kita tulis lagi public function di sini next peg. Kalau next peg ini nanti kita tambahkan snowpeg, kemudian SURL, kemudian sname. Kita butuh di sini nanti butuh totalnya, total terserah mau total peg, intinya memang total peg sih. Nah kita butuh buat total peg ini. Nah karena nanti di bagian ininya pakai logic total peg ya. Jadi misalnya snowpeg itu lebih besar atau sama dengan jika snowpeg-nya itu lebih besar atau jika snowpeg itu sama dengan atau lebih besar dari total peg, itu bakal di tombol next-nya itu bakal di plus 1 gitu teman-teman. Kita langsung saja ya, di sini kita copy bagian bootstrap. Jadi kita akan pakai link yang ini nih, tampilan link nanti yang akan dihasilkannya itu seperti itu. Oke teman-teman. Nah apalagi ya nanti ininya next ya, bagian next peg item next di sini. Nah berarti ini. Oke, kita apa lagi sini? Kita tulisnya seperti ini aja. Echo. Jadi jika snowpeg sama dengan atau lebih besar dari total, bukan seperti ini, lebih besar atau sama dengan total peg. Oke, snowpeg-nya ini lebih besar, misalnya total peg-nya ini lebih besar. Oh ya, jadi gini loh. Jadi kalau snowpeg ini benar, ini kita defaultnya 0. Tapi kalau misalnya ini kita tambahkan di sini ini. Nah, jadi kalau snowpeg-nya ini misalnya ada totalnya ada 5 halaman, snowpeg-nya ini ada sekitar 5 halaman, kemudian dia next ke 8 halaman, maka tombol nextnya itu nggak ada gitu. Jadi kalau melebihi dari request di halamannya itu 5, 4, lebih dari 5, misalnya kalau ada 5 halaman ya yang ditampilkan, kemudian tombol nextnya itu nggak akan ada teman-teman gitu. Nah ini juga untuk ininya kita samakan nih kayak gini. href-nya. Kita lihat aja ya hasilnya teman-teman, seperti apa gitu, seperti para koruptor atau seperti apa. Ini sudah 37 menit. Oke. Jadi yang tadi rahasia ya, yang curhat-curhat. Oke.
kita kembali lagi teman-teman. Kita lihat coba kata kunci aneh. Unexpected ya. Sangat unexpected. 78, lain 78 berarti ini kita lupa lagi semikolon. Oke. Tapi ini ya nggak seperti yang kita bayangkan ya teman-teman. Ini kayaknya oh iya, belum dipanggil, sorry, belum dipanggil. Jadi kita tulis di sini previews. Kita tulisnya gimana ya? Static aja, static previews as no peg, kemudian as URL. Oke, sudah. Kemudian nah, oke. Jadi ini di luar apa? Di luar ini ya, di luar navigation-nya, teman-teman. Static. Select specs, no peg, URL, kemudian as name, as total peg. Oke, semuanya ada di sini ya. Total peg kita ngikut yang ini ya, yang udah dibagi gitu. Oke. Kita coba lagi teman-teman, kita search datanya. Oke, online 56. Kita lihat semikolonnya belum kita masukkan teman-teman. Nah, sekarang udah ada ya. Tapi ini masih kayak kayak ada yang salah nih. Kita lihat inspector main dulu. Index.php halaman 1 salah ya. Jadi kita kan ini udah di index.php ya teman-teman. Bener sih, sebentar. Enggak klik ya. Link as play link href nya. Sorry ya, kenapa ya teman-teman? Index.halaman 1 next. Oh ininya nih, ini bagian tengahnya nih, nomor totalnya li class peglink href URL a. Oh, tombol aktifnya ya, bentar. Kita mungkin butuh kayak ini ya, li class, kemudian sorry ini li class peglink, kemudian s aktif. Mungkin ini harus S aktif, ininya ditutup ya. Nah, kemudian tulis lagi di sini href. Nah, ini masuk akal nih. Kita coba. Oh sorry, X aktifnya ini tidak ini ya, tidak aktif. Nah, define variable 52 S aktif. Sorry, bukan S aktif, S class ya. Jadi tuh ini, tapi apa ya, ininya masih kurang ya. Kelasnya kita tambahkan kelas di sini, kelas sama dengan peglink. Jadi kalau misalnya di sini kan ada kelasnya, jadi speg sama dengan nopeg. Jadi speg-nya itu sama dengan apa? Speg yang aktif sama dengan nopeg gitu. Jadi misalnya halaman yang aktif itu di halaman 1, maka si nopeg dan speg sama dengan 1, maka dia aktif gitu kelasnya, kelas aktif. Kayak gini. Sorry. Oh ini, oh sorry, ini S nya kurang 1, kelas
ini, tapi ini link page aktif, page link, page item. Oh sorry, page linknya tuh, sorry saya salah nambahkan kelasnya jangan di sini ya teman, sorry, ini kelasnya di sini nih. Nah kayaknya bener nih, tapi memang ada yang mana ya teman-teman. Ini kita page 1 bener, halaman 1, tapi ini salah ya, URL-nya harusnya tanda tanya dan key. Nah ini URL-nya harusnya kita rubah di index.php sebagai key ya, tapi bisa saja pakai ini ya, karena ini masih get-nya itu di halaman yang sama gitu ya. Oke, kita tulis key dan halaman 1. Key dan halaman 1 kita butuh keyword ya kayaknya teman-teman. As limit, as number, as name, as total. Kita limit search pagingnya kita butuh keyword ya teman-teman. Dan URL kita butuh keyword ya teman-teman. Ininya mungkin ininya sorry, index dan key dan sorry ini salah. Key sama dengan s keyword. Ya coba lagi ya teman-teman, coba lihat di sini, dan key sama dengan Ani dan halaman 1 tuh. Oke, halaman 2 tuh ada Nilam Aryani. Oke, halaman 1, tapi ini tombolnya kayak ada yang salah gitu ya teman-teman. Oke, kita cek lagi ini kelasnya kelas paging, kita lihat di Bootstrap ya teman-teman. Kita lihat di Bootstrap. Nah ini nih, kita lihat, kita bandingkan. nav ul navigation Snowflake. Coba kita lihat di sini teman-teman, kita lihat di kelas page item, kelas page link. Oh ini salah, page item page link ya, tapi kenapa ya jadi ada dua border ya teman-teman. Saya itu kayak bingung nih, kenapa ada 2 border ya. Atau mungkin ini span area hidden. Ada tombol nextnya, mungkin kita butuh ini, mungkin kayaknya kita nggak butuh tombol nextnya, kita cuma butuh tombol linknya. Berapa itu ya teman-teman?
unexpected 82. Oh ini nih. Kita nggak butuh ini ya, next surface nya, dan ini kita coba. Nah, apa ya, kok kayak gede gini ya. Nah, pixeling. Pegling, kelas pegling, bener sih ya, kelas pegling. Harusnya ini di sini. Ini nih yang jadi gede ini. HRF kelas pegling di kelas sih, coba lihat di sini di bootstrap di kelas peg item. Ini nih coy, ampun, saya ngelihatnya malah di previews ya, di sama next peg. Ini kan harusnya di sini di tombolnya peg item ya teman-teman. Kita lihat lagi. Nah ini bener. Nah sekarang kita positionnya ada di tengah, pengen di tengah misalnya. Kita justify-nya nih di sini. Kita lihat di sini alignment. Nah kita pengen di tengah, justify content, WL cast pagination. Kita pengen justify content. Nah di sini. Oke, kita reload lagi teman-teman. Kita reload. Nah, ini udah ada di tengah. Oke, next. Tuh. Next. Sorry. Ini harusnya +1 coy. Sorry, ini belum dirubah ya. Kalau next peg berarti +1 ya. Jadi mungkin masih ini ya. +1. Wih, ya ampun. Salah URL-nya. Salah URL-nya, next page-nya salah mungkin. Kita lihat di ini Ki Ani dan halaman 2, benar sih, halaman 2 81. Oh ini di next-nya area label di tombol Ki Ani dan di next page-nya nih di sini. Kita lihat di next page-nya. Area label. Oke. Oh ini nih kurang 1 string ini. Nah, kayaknya udah. Ya udah ini kayaknya udah. Kita lihat. Nah, kita lihat next-nya. Nah, sekarang benar tuh. Halaman 2. Cuma kan Ki Ani dan halaman 2 halaman 2 nggak ada ya. Halaman 2 ini benar ada ya, tapi kenapa ya tombol next-nya itu Ki Ani dan halaman 2 Ki kayak bentar Ki Ani dan halaman 2 Ki Ani dan halaman 2 benar sih ya. Oh iya ngerti. Ini URL-nya itu nggak ada kayak tanda tanyanya ini nih. Nah gini, coba kita reload lagi next-nya, ini nih tombol next-nya. Nah ini benar, jadi ini kurang tanda tanyanya. Nah ini sebenarnya kan apa sih disebutnya itu kayak relatif gitu ya teman-teman. Jadi tergantung nanti kalau misalkan kan ini di get di index.php gitu ya teman-teman. Jadi saya ngambilnya seperti ini dan tanda tanya key as keyword. Tapi kalau misalnya di redirect ke misalnya form search terus ke halaman search.php, maka nanti mungkin search.php tanda tanya key as keyword gitu ya. Ini
sangat kondisional gitu ya, kondisional, tergantung bagaimana teman-teman istilahnya mengatur, apa sih disebutnya, mengatur ini ya, mengatur mengatur pemposisiannya gitu ya, mau seperti apa. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini kita udah berhasil membuat namanya library ya. Wah, terlalu keren ya library. Sebenarnya ini kayak semacam function, tapi kan library itu berisinya function. Jadi kalau misalnya saya beri judul library, harusnya banyak function-functionnya. Karena kan namanya juga perpustakaan kode. Cuma kalau hanya untuk pencarian saja mungkin hanya function saja, tapi nggak apa-apa. Tapi secara esensi ya menurut saya seperti itu. Nanti bisa ditambah lagi nanti variasinya seperti apa ya teman-teman. Ini cuma kayak sebatas berbagi aja teman-teman. Jadi secara esensi untuk membuat sebuah library itu ya kayak gini. Jadi bisa dirubah ke dalam objek. Jadi si library-nya itu harusnya banyak di sini harusnya. Ya minimalnya ada variasi lain lah gitu, atau ada kode-kode lain. Tapi saya pikir ini udah masuk lah. Kita tulis aja sebagai library pencarian data ya teman-teman. Jadi si library ini nanti sifatnya reusable, bisa digunakan kembali. Jadi tidak hanya khusus untuk studi kasus pencarian ini saja, bisa saja nanti pencarian mahasiswa dan lain sebagainya. Nanti bisa kembangkan sendiri ya gitu teman-teman. Ya bisa digunakan untuk hal yang lain, tidak harus spesifik untuk ini saja, operasi ini saja. Jadi bisa digunakan untuk operasi pencarian data lainnya. Tinggal dideklarasikan, define di tabel SQL-nya apa gitu. Tapi ini menurut saya sih masih kayak terlalu ribet ya. Ini penggunaannya sebenarnya kita bisa simpelkan saja teman-teman. Mungkin di bagian select keyword-nya kita bisa tambahkan beberapa opsi lain. Nanti mungkin di part kedua ya kita buat logic lagi. Bagaimana kita membuat keywordnya jadi lebih lebih atraktif, lebih menarik, kita lebih lebih baik lagi. Kalau ini kan menurut saya sih masih ribet ya. Sebenarnya teman-teman ini bisa disimpan ke dalam array. Kalau kita tiap ini harus define seperti ini, memang sih simple ya. Tapi menurut saya sih enaknya kita keywordnya itu dimasukkan ke dalam array gitu ya teman-teman. Walaupun sebenarnya sama aja, tapi ya ada variasi ya. Kita akan coba membuat variasi lain ya teman-teman, yang mungkin lebih enak, karena nanti kita masukkan ke dalam data array, nggak harus satu-satu kayak gini. Walaupun sih sama aja sebenarnya. Karena intinya tujuannya ya sama, tapi mungkin cara penulisannya lah bisa saja kita yang lebih mudah atau yang lebih gampang diingat. Mungkin kita bisa gunakan metode lain, karena kan tiap metode itu mungkin tiap programmer juga punya metodenya sendiri. Kayaknya ini masih kayak ribet nih, kita ganti aja, kita simpan ke dalam array atau apa gitu teman-teman. Baik, mungkin cukup sekian untuk sesi tutorial PHP bagaimana membuat library sendiri gitu ya menggunakan kode PHP. Semoga bermanfaat. Dan kalau teman-teman punya kritik, saran, atau kayak koreksi, saya sangat terbuka ya teman-teman untuk koreksi teman-teman, karena saya juga masih keterbatasan ilmunya, masih sedikit gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.